Shalom, jumpa kembali bersama saya, Ong Handoko Kurniawan, dalam episode ke-7 podcast saya dengan judul Musuh yang Tak Terlihat. Saudara terkasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan ketakutan, kekhawatiran akan hari depan, dan tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Hampir semua sektor ekonomi nyaris berhenti. Banyak orang yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan. Saat ini kita bukan sedang berhadapan dengan musuh yang memiliki sosok yang terlihat. Kita sedang menghadapi virus COVID-19 yang tak terlihat oleh mata, namun keberadaannya nyata ada di sekitar kita. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya virus COVID-19 berhasil membuat sebagian orang jadi was-was bahkan stres berat. Saat ini hampir semua negara di dunia sedang berjuang menghadapi COVID-19. Segala upaya telah dikerahkan, namun ternyata tidak mudah untuk mengatasi musuh yang tak terlihat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini boleh dikatakan hampir seluruh dunia sedang menanggung penderitaan yang sama karena virus COVID-19. Bagaimana cara kita menghadapi musuh yang tak terlihat dalam situasi seperti saat ini? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketidakpastian yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini telah menciptakan rasa khawatir dan bahkan ketakutan yang luar biasa. Walaupun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, namun kita harus ingat bahwa kita dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita. Mungkin sulit untuk memiliki keyakinan yang kuat pada saat-saat seperti ini, ketika semua yang ada di sekitar kita hanyalah kekhawatiran dan ketidakpastian. Kita menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan virus COVID-19 itu nyata. Kita harus waspada dan berjaga-jaga, namun tanpa rasa takut. Bagaimana kita bisa mengatasi semua ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa yang dimaksud dengan iman yang teguh? Iman yang teguh adalah iman percaya kepada Tuhan dalam berbagai macam keadaan. Iman yang teguh merupakan jawaban dari berbagai bentuk ketakutan yang sedang terjadi di masa sulit ini. Iman yang teguh membuat kita mampu bertahan, dan bahkan bukan hanya sekedar bertahan, namun mampu melewati masa sulit ini dan keluar sebagai pemenang. Mari coba cek kondisi iman saudara. Apakah masih tetap teguh untuk melawan musuh yang tak terlihat ini? Atau mulai goyah karena melihat kondisi saat ini yang sedang diambang resesi? Bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman yang teguh dihasilkan dari kedalaman hubungan dengan Tuhan. Sebuah hubungan dengan Tuhan dimulai dengan adanya komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tanpa adanya komunikasi, maka hubungan itu tidak akan pernah tercipta. Ketika komunikasi itu mulai intens, maka akan timbul kedekatan, keakraban, keintiman dengan Tuhan yang akan membuat kita yakin dan percaya penuh kepada Dia, dan pada akhirnya akan menghasilkan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, seberapa besar keyakinan dan kepercayaan saudara kepada Tuhan di hari-hari belakangan ini? Apakah saudara masih yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi akhir-akhir ini ada dalam kendali tangan Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya? Demikian juga dengan pandemi dan krisis ini. Jika saudara mulai bimbang, ragu, takut, khawatir, itu tandanya keyakinan dan kepercayaan saudara mulai berkurang. Ini waktu yang paling tepat bagi saudara untuk memperbaiki kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Belum terlambat. Bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi dan pembacaan firman Tuhan. Jangan bergantung kepada hal-hal yang lain. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh merupakan lambang keteguhan yang dipakai sebagai lambang utama dari pengharapan Kristen. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, supaya iman saudara tetap teguh bahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Mari siapkan hati saudara untuk kita berdoa bersama.
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu, perlindunganmu, dan penyertaanmu yang begitu sempurna hari-hari ini. Saat kondisi di sekeliling kami sedang dalam kondisi tidak baik, namun kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pendengar episode ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami masa sulit. Kuatkan dan teguhkan kembali hati mereka ya Tuhan. Pulihkan setiap hubungan dengan Tuhan, sehingga mereka kembali mengalami keintiman dengan Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam episode ini. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga besar. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya, Ong Handoko Kurniawan. Keep on growing and never give up. Tuhan Yesus memberkati.